Welcome back everybody to Neutrality Studies. Today Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini saya bersama George Beebe, Direktur Grant Strategy di Quincy Institute dan mantan Direktur Analisis Rusia di CIA. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Open Source Center di CIA, serta pernah menjadi penasihat staf untuk Wakil Presiden Cheney dalam urusan yang berkaitan dengan Rusia. George, selamat datang. Terima kasih banyak. George, kita sebenarnya baru bertemu belum lama ini di sebuah konferensi, dan waktu itu, Anda juga menjadi pembicara di sana. Dengan latar belakang Anda, terutama saat bekerja di divisi open source di CIA, bagian intelijen, bukan bagian operasi, saya ingin tahu sedikit bagaimana Anda menilai peran lembaga intelijen saat ini di Amerika Serikat dan dalam kebijakan luar negerinya. Menurut Anda, seberapa penting peran CIA dalam membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat? I can talk a little bit about what I think it should be. Saya bisa bicara sedikit tentang apa yang menurut saya seharusnya, dan juga tentang bagaimana kenyataannya. Secara umum, saya pikir intelijen itu sangat penting bagi kebijakan luar negeri Amerika. Kita perlu memahami dunia. Kita perlu memahami dinamika yang sedang terjadi dalam sistem internasional saat ini. Kita juga harus memahami kemampuan dan niat dari para pelaku lain, termasuk sekutu dan mitra, juga lawan dan musuh. Semakin baik kita mendapat informasi, semakin baik kita memahami perkembangan dan dinamika itu, maka pembuat kebijakan Amerika bisa lebih efektif dalam merumuskan kebijakan yang melindungi keamanan dan meningkatkan kemakmuran Amerika. Dan itu bukan hal yang mudah. Memahami apa yang terjadi di dunia adalah tantangan besar, karena kita harus keluar dari cara pandang yang semata-mata Amerika. You have to get out of the American mindset. You have to see the world through other eyes that are. Kita harus melihat dunia lewat sudut pandang lain, lewat mata orang asing. Itulah cara negara lain memandang dunia. Bagaimana mereka melihat Amerika Serikat, dan bagaimana mereka menilai perkembangan di dunia. Tapi cara melihat itu bukan berarti kita membenarkan pandangan mereka. Bukan berarti kita berkata, oh begitulah mereka melihatnya, dan mereka benar. Tujuannya adalah untuk memahami, supaya kita bisa memperkirakan apa yang mungkin mereka lakukan, atau bagaimana mereka akan bereaksi terhadap langkah Amerika Serikat. Kita juga harus memperhitungkan kesalahpahaman dan persepsi yang keliru, yang seringkali berperan besar dalam krisis dan konflik internasional. Pemahaman seperti ini bukan hanya membantu para pembuat kebijakan di Amerika mempersiapkan diri menghadapi ancaman, tapi juga memperkuat para diplomat Amerika agar bisa bekerja dengan lebih efektif saat berhadapan dengan mitra mereka di luar negeri. Nah, itu semacam gambaran idealnya ya, yang kita harapkan dari sebuah lembaga intelijen. Tapi ada juga aspek lain dari intelijen yang menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi intelijen. Waktu Amerika Serikat membentuk Central Intelligence Agency atau CIA, itu terjadi pada tahun 1947 lewat Undang-Undang Keamanan Nasional tahun yang sama. Pembentukan itu merupakan reaksi terhadap apa yang terjadi di Perang Dunia Kedua, terutama serangan di Pearl Harbor. Serangan mendadak itu meninggalkan dampak yang sangat kuat, baik pada psikologi masyarakat Amerika maupun pada dunia politiknya. Salah satu hal yang ingin dipastikan oleh para pembuat undang-undang saat itu adalah agar Amerika tidak lagi kecolongan seperti itu. Jadi, mereka ingin membentuk sebuah lembaga intelijen pusat yang punya akses ke berbagai jenis informasi dan bisa menjadi titik pusat tempat semua informasi itu dikumpulkan dan dianalisis. Harapannya waktu itu adalah supaya kemungkinan munculnya kejutan di masa depan bisa dikurangi. Tapi apalagi yang terjadi pada saat itu, kita sedang memasuki masa perang dingin dengan Uni Soviet. Dan ada satu hal lain dari Perang Dunia Kedua yang juga memengaruhi bagaimana CIA dibentuk dan diatur, yaitu OSS, atau Office of Strategic Services. Itu adalah bagian dari militer Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua yang terlibat dalam operasi paramiliter rahasia, yang bersifat tertutup. Akhirnya, CIA berkembang ke organisasi yang dua kemampuan itu, kemampuan operasional paramiliter dan kemampuan analisis.
Kedua hal itu hidup berdampingan tegangan yang sulit dan mengakibatkan itu saya sekarang. And always have ever since that time. Because if you're an arm, Karena kalau kamu menjadi bagian dari kebijakan Amerika, kalau kamu terlibat langsung di luar sana, bukan cuma mengumpulkan dan menganalisis informasi, tapi juga berusaha menetralkan pihak-pihak jahat di luar negeri, melakukan operasi rahasia yang kadang bisa melibatkan penggulingan organisasi lain atau sabotas terhadap infrastruktur di negara lain, itu bisa mengganggu kemampuan lembagamu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang pihak lain. Sulit untuk tetap seobjektif mungkin secara analitis, tanpa terpengaruh oleh kepentingan kebijakan. Dan intinya begini, kalau kamu di lapangan berusaha membuat suatu kebijakan berhasil, kamu otomatis punya kepentingan terhadap bagaimana analisis intelijenmu menggambarkan peluang dan keberhasilan operasi itu. Jadi, ketegangan seperti ini sudah naik turun selama bertahun-tahun di dalam komunitas intelijen Amerika Serikat. Jadi, dalam tahap itu, kalau kamu terlibat dalam urusan mengganti rezim, direct force meaning another hab racist to wine resist the rezim sendiri. Exactly right. And I'll give you a very recent example. Betul sekali. Saya kasih contoh yang sangat baru tentang hal ini. Pihak Israel dan Dinas Intelijen Israel datang ke Gedung Putih, dan semua ini dijelaskan dalam laporan New York Times tentang alasan kenapa Presiden Trump akhirnya memutuskan untuk melancarkan konflik dengan Iran, yang sekarang sedang coba kita akhiri. Pada dasarnya mereka bilang, lihat, ini yang bisa kami lakukan. Ini intelijen yang kami punya tentang Iran. Dan ini rencana kami untuk menghilangkan kemampuan senjata Iran, menetralkan atau menghancurkan kemampuan misilnya, menggulingkan rezim itu, dan memicu semacam gerakan rakyat di Iran. Dan mereka waktu itu cukup optimistis. Analisis intelijen itu memang sangat diarahkan untuk memengaruhi Presiden Trump supaya berpikir, oh ya, kita punya peluang besar, ini bisa berhasil. Tapi kalau dilihat sekarang, analisis intelijen itu ternyata sangat keliru. Mereka sangat melebih-lebihkan kemungkinan bahwa serangan-serangan itu akan memicu semacam pemberontakan rakyat yang bisa menggulingkan teokrasi di Iran. Bagi saya, hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara advokasi kebijakan dan pihak Israel, termasuk Benjamin Netanyahu, yang saat itu berada di Gedung Putih dan benar-benar mendorong kebijakan tertentu. Mereka menggunakan intelijen secara efektif untuk mendukung advokasi itu, yang bacanya hampir pasti mengorbankan objektivitas dari penilaian yang dihasilkan. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. So this leads me to the question, how... Jadi, ini membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Seberapa dalam sebenarnya hubungan dan interaksi antara berbagai badan intelijen asing, terutama MI6 dan Mossad? Karena masalahnya adalah, lembaga-lembaga seperti ini pada dasarnya tidak bisa diaudit. CIA, misalnya, bisa menolak menjawab pertanyaan dari para anggota parlemen, dari Kongres. Mereka bahkan secara resmi pernah mengatakan, saya tidak bisa menjawab ini karena alasan keamanan nasional. Jadi pada dasarnya, kita tidak bisa benar-benar tahu apa yang terjadi. Mereka seperti kotak hitam di dalam kotak hitam pemerintahan. Sejauh mana Anda tahu tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan badan intelijen lain? Karena saya berasumsi, mereka punya kepentingan yang sama. Mungkin alasannya berbeda, tapi tetap ada kepentingan bersama. Apakah mereka bekerja sama satu sama lain untuk mencapai hasil politik yang mereka inginkan? Baik, saya akan menanggapi dengan beberapa hal. Pertama, CIA sebenarnya tidak bisa menolak menjawab pertanyaan dari Kongres. Mereka bisa menolak dalam situasi tertentu, misalnya kalau sidangnya terbuka untuk umum dan pertanyaannya menyangkut informasi yang bersifat rahasia. Dalam kasus seperti itu, tentu mereka akan mengatakan, saya harus menjawab itu dalam sidang tertutup. Selain itu, negara beberapa form informa intelijen setingkat rahasia tinggi, hanya diberi kewenangan Kongres tertentu,
yang namanya sudah ditetapkan. with specific named individuals in Congress. And so there are provisions for that kind of sharing. Jadi, memang ada aturan untuk berbagi informasi seperti itu. Kalau sesuatu begitu sensitif sampai tidak bisa dibagikan ke seluruh anggota Kongres dan staf mereka. Dalam kasus seperti itu, informasinya harus disampaikan dalam kondisi yang sangat terkontrol, hanya kepada beberapa pemimpin Kongres yang ditunjuk secara khusus. Tapi sejauh yang saya tahu, tidak ada situasi di mana CIA bisa begitu saja berkata, "Maaf, kami tidak akan menjawab pertanyaan itu sama sekali." Itu akan jadi masalah besar, dan di situ muncul pertanyaan yang lebih luas. Bagaimana sebenarnya sebuah pemerintahan demokratis bisa tetap menjaga kendali demokratis atas lembaga intelijen yang bekerja secara rahasia? Itu pertanyaan yang sangat penting. Tapi bisa dibilang, ya, ini masih belum sempurna, tapi sudah ada aturannya. Maksud saya, anggapan bahwa CIA beroperasi diam-diam di belakang layar dan bertindak semaunya itu terlalu dilebih-lebihkan. Lembaga itu tetap berada di bawah kendali demokratis. Betul. Sekarang orang bisa mempertanyakan sejauh mana kerjasama ini benar-benar efektif. Seberapa jujur, terbuka, dan transparan hubungan antara komunitas intelijen dan para anggota Kongres yang seharusnya mereka laporkan. Itu pertanyaan yang berbeda. Tapi kalau dikatakan tidak ada pengawasan sama sekali, dan mereka bisa begitu saja menolak penyelidikan atau pertanyaan dari Kongres, menurut saya itu berlebihan. Sekarang soal berbagi informasi dengan badan intelijen lain, itu memang bagian dari pekerjaan intelijen. CIA tidak bisa ada di semua tempat setiap saat dan mengumpulkan informasi di mana-mana sekaligus. Mereka butuh bantuan. Jadi seringkali mereka akan bergantung pada mitra yang punya kemampuan pengumpulan informasi lebih baik di wilayah tertentu. Dan bagian dari hal ini adalah keuntungan penting dan tak terhindarkan yang dimiliki pihak lokal dalam urusan intelijen. Geografi itu penting, budaya juga penting, kemampuan bahasa pun penting. Semua hal itu berpengaruh. Jadi idealnya dalam berbagi intelijen kita memanfaatkan mitra ketika mereka punya keunggulan tertentu. Tapi kita harus melakukannya dengan penuh kesadaran, karena sebagian dari mereka juga punya agenda sendiri, dan mereka berusaha memengaruhi pemerintah Amerika Serikat. Jadi ini memang sesuatu yang perlu dilakukan, tapi harus dilakukan dengan hati-hati. Biasanya, cara kerjanya adalah ada timbal balik. Artinya, kalau sebuah badan intelijen asing bekerja sama dengan CIA dan mereka ingin memberikan informasi, atau kita ingin mendapatkan informasi dari mereka, mereka juga akan menginginkan informasi dari kita. Jadi ada pertukaran dua arah yang terjadi. Tapi semua itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan mata terbuka, sambil menyadari seberapa rentan kita terhadap pengaruh dari organisasi asing seperti itu. Saya akan berikan satu contoh lagi. Contoh yang cukup terkenal tentang apa yang disebut kerjasama intelijen, yaitu berbagi informasi yang dikumpulkan oleh badan intelijen asing, tapi kemudian tidak ditangani dengan cukup skeptis dan hati-hati. Contohnya adalah kasus pembelot Irak, yang dikenal dengan nama Curveball, menjelang invasi ke Irak di masa pemerintahan George W. Bush. Orang ini adalah warga negara Irak yang saat itu ditangani oleh Dinas Intelijen Jerman. Dia memberikan informasi yang, kalau kita lihat sekarang, jelas-jelas dibuat-buat. Tapi baik pihak Jerman maupun pemerintah Amerika Serikat tidak menanganinya dengan semestinya. Akibatnya, informasi itu justru digunakan untuk membenarkan klaim bahwa Irak memiliki program senjata pemusnah massal yang aktif dan harus ditangani, menurut argumen pemerintahan Bush melalui invasi. Meskipun pada saat itu ada juga motivasi politik yang sangat jelas untuk mencari apapun yang bisa digunakan sebagai pembenaran atas kebijakan yang memang sudah ingin dijalankan. Jadi bukan, maksud saya, seluruh argumen tentang kegagalan intelijen atau bahwa intelijen yang salah itu sebenarnya pembelaan yang sangat lemah untuk menjalankan kebijakan yang sejak awal diinginkan karena alasan yang sama sekali berbeda dari alasan yang dikemukakan.
completely different reasons than what Right. you made. I think the thing to keep in mind there was Menurut saya, hal yang perlu diingat di situ adalah part of this period I was working pada sebagian periode itu, saya bekerja di CIA, dan pada sebagian lainnya saya berada di Gedung Putih, di staf Wakil Presiden Cheney, sebagai penasihatnya untuk urusan Rusia. Jadi saya tidak terlibat langsung dengan isu Irak atau Timur Tengah, tapi saya melihat cukup banyak intelijen yang dihasilkan waktu itu. Saya tidak mendapat kesan bahwa Gedung Putih sejak awal tahu kalau informasi itu palsu atau dibuat-buat, lalu dengan sengaja memanfaatkannya mendorong agenda politik. Menurut saya, ini lebih soal bias konfirmasi. Kita cenderung melihat apa yang kita yakini, bukan sebaliknya. rather than the other way around. So there was a belief already in the White House. Jadi, di Gedung Putih sudah ada keyakinan bahwa orang Irak tidak bisa dipercaya. Kita sudah pernah mengalami hal serupa saat Perang Teluk Pertama, ketika ternyata Irak sudah jauh lebih maju dalam program nuklirnya dibandingkan yang diperkirakan oleh komunitas intelijen waktu itu. Karena itu, para pembuat kebijakan punya pandangan bahwa kita harus cenderung berasumsi yang terburuk, percaya bahwa mungkin ada hal-hal yang terjadi tanpa terdeteksi lewat saluran intelijen. Sikap awal untuk mempercayai bahwa hal itu memang sedang terjadi membuat penilaian terhadap informasi semacam ini jadi jauh kurang skeptis dibandingkan seharusnya kalau dilihat sekarang. Yeah, so you had on the one hand confirmation bias. Ya, jadi di satu sisi ada yang namanya bias konfirmasi. Di sisi lain, ada orang-orang yang berusaha mencari sesuatu yang bisa memberi mereka pembenaran. Dan kita juga ingat beberapa klaim politik yang tidak masuk akal waktu itu. Seperti Donald Rumsfeld yang bilang, ketiadaan bukti bukan berarti bukti ketiadaan. Hal-hal yang benar-benar tidak logis, yang intinya hanya untuk kepentingan politik. Tapi ya, mereka politisi. Politisi melakukan apa yang politisi lakukan. Itu wajar. Pertanyaannya adalah, apakah intelijen kemudian diarahkan ke satu arah tertentu? Atau seharusnya, seperti yang tadi Anda bilang, dalam dunia yang ideal, intelijen itu netral, kan? Seharusnya hanya berfungsi untuk memberi informasi kepada para politisi. Tapi bahayanya tentu saja kalau di dalam lembaga intelijen itu sendiri ada tujuan politik, maka hal itu akan mulai memengaruhi politik. Betul begitu. Jadi, menurut Anda, seberapa jauh kita sudah masuk ke lubang itu? How far down that rabbit hole are we in your assessment? Well, I mentioned earlier that the CIA. Jadi begini, seperti yang saya sebutkan tadi, sejak awal berdirinya, CIA punya dua misi utama. Yang pertama adalah misi analisis, di mana tujuannya adalah untuk bersikap seobjektif, senetral, dan sebebas mungkin dari bias kebijakan. Yang kedua adalah unsur operasional, yang secara alami memang punya tujuan kebijakan di baliknya. Ketegangan antara dua hal itu tidak pernah benar-benar teratasi. Dan menurut saya, justru sekarang malah makin parah. Kenapa saya bilang begitu? Karena peristiwa 11 September 2001 mengubah CIA secara signifikan. Setelah serangan itu, mereka melakukan perekrutan besar-besaran, jadi ukurannya membesar dengan cepat. Dan misi utama mereka saat itu adalah mencari para teroris, mengidentifikasi rencana serangan sebelum sempat terlaksana, serta pergi ke luar negeri untuk menghadapi organisasi teroris itu di sana, supaya mereka tidak bisa membawa pertempuran ke wilayah Amerika Serikat. Itu menjadi misi intelijen nomor 1. Was intelligence mission number 1. But that by its nature is both an analytic function and an operational. Tapi hal itu pada dasarnya adalah fungsi analisis sekaligus fungsi operasional. Ya, dan bagian paramiliter dari CIA berkembang cukup pesat. Kami merekrut banyak orang dengan tugas utama mencari orang-orang jahat dan menetralkan mereka, entah dengan menangkap atau membunuhnya. Ketika sebagian besar sumber daya organisasi, baik dari sisi anggaran, perekrutan, maupun misi, dikerahkan untuk tujuan itu, keseimbangan organisasi pun berubah. Secara tak terhindarkan, lembaga itu menjadi bagian dari proses pembuatan kebijakan karena bertanggung jawab menjalankan operasi yang memang dimaksudkan untuk memberi dampak kebijakan. Jadi dalam situasi seperti itu, sangat sulit untuk benar-benar bebas dari pandangan kebijakan. Dan hal itu hampir pasti membuat upaya menjaga keseimbangan antara objektivitas dan dampak operasional menjadi tidak berhasil. Operational impact successfully. What about ideology? Bagaimana dengan ideologi? Maksud saya,
Apakah orang-orang di CIA, seperti yang Anda katakan tadi, percaya bahwa ada saja orang jahat yang melakukan hal-hal buruk, karena mereka memang orang jahat? Seperti pandangan yang agak stereotip itu. Shakespeare punya tokoh Iago dalam Othello, dan Iago bangun pagi-pagi lalu berkata, "Saya ingin berbuat jahat." Apakah itu cara berpikirnya? Karena hal lain yang bisa dilakukan oleh sebuah badan intelijen adalah bertanya, kenapa ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita? Ada wawancara terkenal dengan Osama bin Laden, di mana dia ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Dan Osama bin Laden benar-benar menjelaskan rantai logika yang membuatnya melakukan apa yang dia lakukan. Itu kan pendekatan yang berbeda. Jadi apakah ada semacam, katakanlah, ideologi khas Amerika bahwa kita ini pihak yang baik dan mereka pihak yang jahat? Lalu tugas kita adalah membunuh mereka. Dan kalau semua sudah terbunuh, makaslah. Camp pandangan sekuat di CIA. Well, I think that Menurut saya, di organisasi besar manapun, pasti akan ada keragaman pandangan, orang, dan sudut pandang. Jadi menurut saya tidak tepat kalau kita bilang, inilah cara CIA memandang suatu isu. Di dalamnya, ada orang-orang yang punya pemahaman sangat mendalam tentang bagaimana orang lain di dunia berpikir, bagaimana budaya politik lain beroperasi, bagaimana pemerintahan lain bekerja. Mereka bisa menempatkan diri pada posisi orang lain, memahami cara pandang mereka, dan konteks tempat mereka mengambil keputusan. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang punya pandangan yang cukup sederhana. Semua itu ada di satu organisasi yang sama, dan mereka harus bekerja sama serta saling menyesuaikan. Dan hal itu seharusnya tidak mengejutkan. Jadi memang ada orang yang melihat sesuatu secara hitam putih, tapi juga banyak yang punya pemahaman jauh lebih kompleks tentang berbagai hal. Ya, tapi benar kan? Lembaga intelijen yang menangani informasi yang sangat-sangat penting ya. Dan ini menyangkut keamanan nasional. Informasi yang benar-benar terkait dengan keamanan nasional. Dan butuh izin khusus segala macam itu. Bukankah kecenderungannya kuat di organisasi seperti itu untuk membentuk semacam kerangka tertentu? Dan kalau seseorang nggak cocok dengan kerangka itu, ya mereka harus keluar kan? Mereka nggak bisa jadi bagian dari organisasi itu, betul? Jadi, apakah ada semacam bias ideologis di dalam organisasi yang mendorong cara berpikir tertentu? Atau CIA itu cukup beragam untuk bisa mengelola dirinya sendiri? Is it diverse enough to deal with itself? Well, it is diverse, and there are different. Ya memang beragam. Dan di dalam lembaga itu ada berbagai budaya organisasi yang berbeda. Itu hal yang tak bisa dihindari, dan mungkin justru baik. Untuk jadi seorang pemimpin atau yang kami sebut sebagai petugas lapangan, dibutuhkan cara berpikir yang berbeda. Mereka ini orang-orang yang menghabiskan sebagian besar kariernya di luar negeri, dengan tugas meyakinkan warga negara asing agar memberikan informasi kepada pemerintah Amerika Serikat. Informasi yang kita butuhkan, spide dan mengari memberikan manfaat informasi. Dibutuhkan research kebintu pesementau diteg dan efektif. Dan sekarang arifadis terbaik inaphabing. And oftentimes it's a different skill set, it's a different set of strengths. Itu adalah jenis kekuatan yang berbeda dari yang dibutuhkan seseorang di pasukan operasi khusus yang terjun langsung melakukan hal-hal paramiliter. Cara berpikirnya juga berbeda. Lalu analis kamu mungkin justru lebih mirip dengan dosen universitas pada umumnya dibandingkan dengan orang yang bekerja di operasi paramiliter. Dan organisasi memang butuh semua itu. Pemerintah Amerika Serikat juga butuh semua itu supaya bisa bekerja dengan efektif. Such kings that more quarters can hard and in terrengten than product want the more breath than bird be. To be able to do different things with people that have different strengths. And the interesting thing about the US is of course that this. Yang menarik dari Amerika Serikat itu, tentu saja CIA hanyalah satu dari, kalau nggak salah, 17 lembaga intelijen kan? Dan di puncak struktur itu ada Direktur Intelijen Nasional, yang sampai beberapa hari lalu dijabat oleh Tulsi Gabbard. Nah, waktu dia keluar, dia benar-benar menutup pintu dengan keras lewat pengungkapan soal laboratorium biologi di berbagai belahan dunia. Menurut kamu, gimana soal itu? Dan apa sebenarnya peran CIA di antara 17 lembaga itu? Embrils,
CIA tang paling besi de anarasmas. I mean, I suppose the CIA is the biggest of the 17, right? Well, I don't actually know the answer to that, and I think it's Sebenarnya, saya nggak tahu jawabannya, dan saya rasa itu mungkin bersifat rahasia. Jadi kalaupun saya tahu jawabannya, saya mungkin nggak bisa mengatakannya secara terbuka. Tapi CIA itu organisasi yang besar, dan perannya sudah berubah sejak tahun 2004. Seperti yang saya sebutkan tadi, dampak dari peristiwa 9/11 terhadap CIA sendiri cukup besar. Tapi hal itu juga menyebabkan adanya reorganisasi di seluruh komunitas intelijen dan mengubah peran CIA. Dulu, Direktur CIA disebut sebagai Direktur Intelijen Pusat. Dia punya dua tanggung jawab, menjalankan CIA sebagai organisasi, dan juga mengawasi koordinasi seluruh komunitas intelijen lainnya. Nah, Undang-Undang Reorganisasi Intelijen tahun 2004 menyatakan bahwa CIA nggak akan beroperasi dengan cara seperti itu lagi. Wah, Direktur Intelijen Pusat akan menjadi Direktur CIA saja. Lalu dibentuklah kantor baru, yaitu Kantor Direktur Intelijen Nasional, dengan seorang Direktur Intelijen Nasional di puncaknya. Kantor ini punya tanggung jawab untuk mengordinasikan dan mengawasi semua lembaga intelijen yang berbeda-beda, supaya mereka bisa bekerja sama dengan baik dan saling berbagi informasi, sesuatu yang sebelumnya tidak berjalan dengan semestinya. Salah satu alasan dibentuknya sistem ini adalah karena informasi yang mengarah pada serangan 11 September dulu tidak dibagikan dengan baik antara FBI dan CIA. Jadi, para pembuat undang-undang memutuskan untuk memperbaiki masalah itu dengan membentuk Jabatan Direktur Intelijen Nasional atau DNI. Dan banyak tanggung jawab yang sebelumnya ada di CIA kemudian dipindahkan ke sana. sekarang seberapa berhasil hal itu? Menurut saya, hasilnya tidak terlalu berhasil. Terus terang saja, yang akhirnya kita lakukan hanyalah menciptakan satu lapisan baru dalam struktur birokrasi yang membawa serta pembengkakan birokrasi, tapi tidak banyak kewenangan nyata atas komunitas intelijen. Keberhasilannya pun campur aduk dalam mendorong berbagi informasi yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari reorganisasi itu. Jadi menurut saya, sekarang kita berada di situasi di mana Kantor Direktur Intelijen Nasional perlu dibenahi cukup besar, baik dari sisi struktur maupun reformasinya. Dan saya pikir, sebagian dari apa yang dilakukan Tulsi adalah mencoba mempercepat proses itu. Tapi upaya seperti ini akan memakan waktu lakukan oleh beberapa pemerintahan yang berbeda. Salah satu hal yang kamu tahu, Tulsi Gabbard, tapi juga sebagian dari pemerintahan Trump, yang mereka coba dorong adalah soal audit dan transparansi yang lebih terbuka. Jadi maksud saya, ketika dia mengungkap keberadaan laboratorium biologi itu memang sesuatu yang sangat mengganggu dia dan beberapa orang lain di pemerintahan. Karena saya rasa dia benar-benar khawatir dengan potensi kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh patogen yang sedang diteliti di sana. Jelas, dia tidak mencoba menutupinya dari dalam. Dia justru berusaha mengungkapkannya dan membangun kesadaran publik tentang hal itu. Menurut kamu, apakah Amerika Serikat seharusnya lebih banyak melakukan hal seperti itu? Memberi ruang bagi para pelapor untuk mengungkap hal-hal tertentu. Ini kan seperti pedang bermata dua. Di satu sisi ada keamanan nasional, tapi di sisi lain ada risiko penyalahgunaan kekuasaan yang besar. Menurut kamu, bagaimana cara menyeimbangkan dua hal itu? Menurut saya, waktu pertama kali saya bergabung dengan CIA, dan selama sebagian besar karier saya di sana, pertanyaan tentang apakah seseorang itu Demokrat atau Republik, liberal atau konservatif, sama sekali nggak pernah muncul. Saya bahkan nggak tahu pandangan politik rekan-rekan saya. Itu nggak pernah jadi bahan pembicaraan, dan jelas nggak pernah memengaruhi penilaian analisis kami terhadap suatu hal. Sekarang, menurut saya situasinya sudah berubah. Komunitas intelijen, menurut saya, sudah terpengaruh oleh kepentingan politik. Dan sebenarnya itu nggak terlalu mengejutkan, karena ada dua alasan. Pertama, polarisasi politik di negara ini secara keseluruhan sudah jauh lebih tajam.
Kita sekarang hidup di Amerika Serikat yang sangat terbelah, sangat partisan, dan penuh pertentangan politik. Hampir semua hal akhirnya terseret ke dalam urusan politik. Almost everything gets infected with politics. You know, your family Thanksgiving dinners. Kalau suasana seperti itu sudah masuk ke makan malam Thanksgiving keluarga, ya wajar saja kalau akhirnya juga merembes ke dunia politik, termasuk ke komunitas intelijen Amerika Serikat. Hal yang sama juga terjadi di dunia akademik di sana. Kalau kita lihat hasil penelitian tentang kecenderungan politik di kampus-kampus dan di kalangan dosen, arahnya memang sangat condong ke kiri. Jumlah profesor yang mengaku sebagai konservatif atau republikan di universitas-universitas Amerika turun drastis. Situasinya sekarang berbeda. Dulu waktu saya masih kuliah, kampus memang cenderung ke kiri. Tapi sekarang hampir tidak ada lagi profesor yang secara terbuka mengaku konservatif atau republikan. Dan tentu saja hal itu berpengaruh juga ke CIA, karena lembaga itu banyak merekrut dari universitas-universitas tersebut. Itu adalah populasi yang mereka andalkan untuk proses perekrutan. Jadi itu juga bagian dari masalah di sini. Menurut saya, jelas ada penyalahgunaan yang terjadi dalam apa yang disebut sebagai episode Russiagate. Ada hal-hal yang dilakukan, padahal seharusnya tidak dilakukan. Dan semua itu punya dampak besar terhadap kebijakan luar negeri Amerika, terhadap hubungan kita dengan Rusia. Saya pikir hal itu berperan cukup besar dalam memperburuk hubungan Amerika dan Rusia, yang sekarang jadi sangat berbahaya. Kita sedang berada dalam perang di Ukraina, yang bisa saja dengan mudah meningkat menjadi konflik langsung antara Amerika Serikat dan Rusia. Dan menurut saya, Russiagate adalah salah satu faktor, bukan satu-satunya, tapi jelas merupakan faktor yang ikut berkontribusi pada situasi yang kita hadapi sekarang. Menurut saya, yang dilakukan Tulsi itu adalah mengatakan, "Hey, ayo kita buka sebagian dari apa yang terjadi di sana." Dengan tujuan supaya kita nggak terjebak lagi dalam situasi seperti itu. Nah, tantangannya adalah cara kita mengungkap hal ini sangat penting, karena bisa saja dianggap sebagai tindakan yang berpihak secara politik. Jadi, bagaimana caranya melakukan reformasi dan melindungi komunitas intelijen dari apa yang saya sebut sebagai penyalahgunaan yang bersifat partisan, tanpa justru memperburuk perpecahan politik itu sendiri, atau melemahkan argumen bahwa kantornya bersikap netral secara politik dalam hal ini. Dan itu bukan pertanyaan yang mudah dijawab. Saya nggak bisa kasih rumus pasti untuk semuanya. Tapi salah satu hal yang ingin saya tekankan adalah, kita perlu ada kesepahaman di dalam pemerintahan tentang aturan, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Apa yang akan kita lakukan? Prinsip apa yang akan menjadi pedoman? Semakin jelas hal-hal itu, semakin kita punya metode yang terstruktur, semakin kita punya pendekatan yang disepakati bersama, maka kita akan semakin bebas dari pengaruh kepentingan politik. Jadi menurut naluri saya, kita memang punya masalah yang harus diselesaikan. Dan cara untuk menanganinya, menurut saya, adalah dengan merumuskan metode, aturan, dan prosedur yang sangat jelas, yang berlaku secara seragam. Dengan begitu, kita bisa meminimalkan kemungkinan bahwa hal-hal seperti ini akan digerakkan oleh tujuan politik semata. Ya, jadi, impian yang paling ideal tentu saja adalah punya sebuah lembaga yang netral, yang benar-benar ada hanya untuk melayani negara, kan? Seharusnya memang begitu. Nah, pertanyaan apakah lembaga itu benar-benar seperti itu? Itu pertanyaan besar. Tapi mari kita sisihkan dulu sedikit hal itu. Untuk 10 atau 15 menit terakhir, mari kita fokus ke salah satu bidang keahlianmu yang lain, yaitu Rusia. Kamu pernah bekerja di bagian Rusia, dan sebagainya. Menurutmu, bagaimana peran Amerika Serikat saat ini dalam seluruh situasi yang, menurut saya, terlihat seperti eskalasi yang sedang berlangsung, dengan serangan drone yang diluncurkan dari Ukraina, atau mungkin tidak, tapi jelas sebagian diproduksi di luar Ukraina, di negara-negara Eropa, dan sekarang diluncurkan jauh ke dalam wilayah Rusia.
European countries now being launched deep into Russia, and we've seen things that were unthinkable. Kita sudah melihat hal-hal yang dulu terasa mustahil terjadi di masa Perang Dingin. Misalnya, operasi Spiderweb yang menyerang sebagian dari triad nuklir Rusia dan pembangkit listrik Zaporizhia yang terus-menerus diserang. Hari ini, lagi-lagi, Russia Today menerbitkan artikel tentang seorang pekerja kedua di pembangkit Zaporizhia yang dibunuh saat sedang tidak bertugas. Dan, ya, eskalasi kecil seperti ini terus terjadi. Minggu lalu, sebuah monumen besar di Sevastopol diledakkan. Terus nililit sama sekali, tempat ini bujang yang besar bagi rakyat. Menurut Anda, bagaimana catatan Anda terhadap ini? What's your assessment of this situation? Well, I think it is an extremely dangerous situation. Menurut saya ini situasi yang sangat berbahaya. Dan berbahaya karena bisa memicu eskalasi yang nantinya sulit dikendalikan. Dan pada akhirnya bisa berujung pada perang langsung antara Amerika Serikat dan Rusia. Yang, ya, Anda tahu sendiri. This war. It could go nuclear and it would be absolutely devastating. Ya, ini bisa berujung pada perang nuklir. Dan dampaknya akan benar-benar menghancurkan. Jadi ini bukan hal yang bisa kita anggap enteng. Sekarang dari sisi Rusia, masalahnya adalah Presiden Putin menurut saya memang ingin perang ini berakhir. Sangat jelas bahwa Rusia, karena alasan geopolitik, menginginkan sebuah kompromi yang bisa mereka gunakan untuk mengatakan bahwa mereka telah mencapai tujuan dari operasi militer khusus itu. Tapi kenyataannya, mereka harus tulas bertime politik delkang termergi pepert greats, and zetimitra termitro deban. To the Ukrainian side of this and to their Western partners. The biggest one is to say we're not going to get in the way of Ukraine. Yang paling besar adalah pernyataan bahwa mereka tidak akan menghalangi Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa. Dulu, pada tahun 2014, setelah revolusi Maidan, Rusia benar-benar menentang hal itu. Gerakan Maidan sendiri berawal dari perjanjian keanggotaan dengan Uni Eropa, yang menurut Rusia akan memaksa Ukraina berpihak ke Barat dan memutus hubungan dengan Rusia. Jadi ini adalah isu yang sangat penting bagi Rusia. Dan sekarang, saya halama more broken memberikan strike. Yang berupa subtur konsep before. On the other hand, though, I mean, if I believe Di sisi lain, saya ingat bahwa inti dari keberatan itu sebenarnya soal keanggotaan NATO. Sementara keanggotaan Uni Eropa, selama ini Rusia selalu mengatakan, selama Uni Eropa tetap menjadi komunitas ekonomi, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Dan memang, seperti yang Anda katakan tadi, Vladimir Putin baru-baru ini juga menegaskan lagi bahwa dia tidak menentang Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Garis merahnya, garis merah mutlak yang multiprangsgrace, NATO. That's right. But there are two aspects to this. Betul. Tapi ada dua hal di sini. Waktu tahun 2014, Rusia beranggapan bahwa keanggotaan Uni Eropa adalah langkah awal menuju keanggotaan NATO. Jadi mereka khawatir akan efek domino itu. Tapi bagian lainnya adalah Menteri Luar Negeri Lavrov baru saja mempublikasikan di situs Kementerian Luar Negeri sebuah artikel yang sebelumnya ia coba kirim ke Politico Europe, tapi ditolak oleh para editornya. Dalam artikel itu, dia membahas sejarah proses Ukraina bergabung dengan Perjanjian Asosiasi Uni Eropa tahun 2014 dan ketentuan di dalamnya yang mewajibkan Ukraina mengakhiri segala kemungkinan keterlibatan di zona perdagangan bebas Rusia. Ya, dan itulah pilihan yang dipaksakan Brussel kepada Ukraina. Jadi mereka bilang, kamu bisa punya perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa, atau kamu bisa jadi bagian dari zona ekonomi Eurasia, tapi tidak bisa dua-duanya. Betul. Padahal itu, sebenarnya bukan yang dilakukan oleh Rusia. Mereka bilang, kira-kira begini, kalian boleh jadi bagian dari zona ekonomi kami, dan kami nggak peduli apa yang kalian lakukan dan pihak Eropa. Orang Rusia bilang, kamu bisa punya keduanya, tapi Brussel bilang tidak, kamu tidak bisa. Dan itu jadi sumber gesekan besar pada tahun 2014. Sejak saat itu, posisi Rusia berubah. Mereka paham bahwa keanggotaan Uni Eropa tidak otomatis berarti keanggotaan NATO. Mereka juga bilang,
Kalau pintu untuk NATO di Ukraina ditutup, atau Ukraina tidak akan masuk NATO, maka mereka bisa menerima kalau Ukraina nantinya jadi anggota Uni Eropa. Menurut saya itu sebuah kompromi. Kompromi geopolitik yang cukup besar. Ini membuka kemungkinan seperti perjanjian negara Austria, di mana sebuah negara bersikap netral secara militer, tapi tetap menjadi anggota Uni Eropa dan punya hubungan yang kuat dengan perdagangan serta praktik ekonomi Eropa, dan seterusnya. Economic practices, etc., etc. Butuh waktu bagi saya, cukup lama malah, untuk benar-benar memahami kenapa netralitas militer Ukraina bukan hanya tidak terwujud, tapi justru berbalik arah. Karena sebelum tahun 2014, konstitusi Ukraina punya pasal yang menyatakan mereka akan berupaya bersikap netral. Tapi pasal itu kemudian diganti dengan versi sekarang, yang menyebut mereka akan berupaya menjadi anggota NATO. Kita tahu bahwa pada bulan April 2022, inti dari perjanjian Istanbul sebenarnya adalah netralitas Ukraina. Itu poin utamanya, dan hal itu digagalkan oleh kekuatan Barat. Sekarang pun kita punya banyak catatan publik, termasuk dari Victoria Nuland, yang dalam sebuah wawancara pernah mengatakan bahwa kesepakatan semacam itu akan membuat Ukraina kehilangan kekuatan, dan itu bukan hal yang baik. Jadi, kenapa dari kalangan neokonservatif di Barat, gagasan tentang Ukraina yang netral sebagai jembatan antara dua dunia begitu mustahil? Dan kenapa orang-orang ini punya pengaruh sebesar itu terhadap politik Amerika Serikat? Menurut saya, jawaban paling sederhana untuk itu adalah setelah berakhirnya Perang Dingin, Amerika memutuskan bahwa kebijakan luar negerinya seharusnya berfokus pada upaya mengubah blok Barat, organisasi NATO yang lahir dari Perang Dingin, menjadi model bagi tatanan global. Tapi tanpa Rusia di dalamnya. Sebenarnya kami tidak berkeikuti hanya sebagai pihak bawahan, bukan anggota penuh. Bergabung dengan NATO, itu akan mengubah apa itu NATO. Tapi silakan saja jadi bagian dari komunitas Barat sebagai semacam mitra junior. Kamu bisa punya kursi di Dewan NATO Rusia. Dan lewat itu, kami bisa menjelaskan kepadamu, setelah NATO mengambil keputusan, ini keputusan yang sudah kami buat. Kamu memang tidak bisa mengubah keputusan itu, tapi setidaknya kamu bisa duduk di ruangan dan mendengarkan keputusan yang kami ambil. Nah, orang Rusia melihat hal itu dan berkata, tunggu dulu, model seperti betul who changed you or menak bertemremi. Ya, dan sekarang negara-negara Barat tampak heran kenapa model itu tidak terlihat menarik. Padahal lucunya, di dalam NATO, Jerman dan negara-negara lain sebenarnya sudah menerima bahwa itulah modelnya. Ketika para pengambil keputusan di Amerika Serikat memberitahu mereka apa yang akan terjadi, mereka sangat sulit untuk benar-benar mengatakan tidak terhadap hal itu. Ya, benar. Itu sebenarnya topik yang terpisah sama sekali. Pola pikir bahwa kita harus hidup di dunia yang unipolar dan komunitas yang dulu dibentuk serta dipimpin oleh Amerika Serikat selama Perang Dingin yang mencakup sebagian besar dunia, tapi jelas tidak semuanya. Kita memimpin dunia bebas, tapi masih ada wilayah luas di dunia yang tidak termasuk di dalamnya. Lalu setelah runtuhnya Uni Soviet, kita masuk ke era unipolar dan berkata, mari kita ambil di braid tumun membahas perluas supaya mencakup semua orang. Kalau kamu bilang ke Rusia tidak, Ukraina mau bersikap netral. Itu tidak bisa jadi milik kami dan juga bukan milik kalian. Itu bisa netral, berada di tengah-tengah. Pada dasarnya yang Anda katakan adalah ambisi kami, visi kami tentang seperti apa seharusnya dunia ini tidak bisa dijalankan. Kita menyerahkannya. Kita mencari sesuatu yang lain. Dan waktu itu kami tidak mau melakukan itu. Sekarang kita hidup di realitas yang berbeda. Ada Tiongkok, ada juga kekuatan menengah yang sedang naik. Dunia ini sudah tidak unipolar lagi. Pertanyaan sekarang, seberapa multipolar dunia menjadi? Itu dunia yang berbeda. Dan menurut saya dari situ muncul tuntutan bertegasnya penyiar negara Amerika Serikat. Sikap seperti netral itu nggak cukup, mungkin sudah nggak akan berhasil lagi di dunia multipolar seperti sekarang.
Itu membuat saya berpikir, seharusnya ada perubahan sikap juga di kalangan pembuat kebijakan di Amerika Serikat. Tapi sejauh ini saya belum melihat tanda-tandanya. Atau menurut Anda, apakah mereka mulai membentuk sikap yang lebih realistis? Semacam, kita juga harus mencari jalan kompromi dari pihak kita. Benar. Saya rasa kita mulai melihat tanda-tanda pengakuan itu di Amerika Serikat. Memang belum jadi pandangan mayoritas, tapi juga sudah bukan pandangan pinggiran lagi. Saya pikir ada kelompok minoritas yang makin berkembang dan makin efektif menyuarakan bahwa dunia sudah berubah. Dan kita harus mengambil pendekatan yang berbeda terhadap dunia. Kita tidak bisa lagi berpura-pura bahwa kita satu-satunya kekuatan besar. Jadi, kita perlu punya pendekatan yang lebih realistis terhadap dunia. Dengan memanfaatkan prinsip keseimbangan kekuatan dan diplomasi untuk diupayakan, serta bekerjasama dengan elemen-elemen koersif dalam kebijakan. Dan kita harus sadar, kita tidak bisa sampai menyatukan musuh-musuh kita, menyatukan pihak-pihak yang berseberangan, dan malah mendorong mereka untuk bekerja melawan Amerika Serikat, yang sebenarnya sudah terjadi. Menurut saya, banyak pendekatan yang kita ambil selama masa unipolar justru memberi insentif bagi negara lain untuk menyeimbangkan kekuatan, bersiap menghadapi risiko, dan membentuk kemitraan yang tujuannya menandingi kekuasaan dan pengaruh Amerika Serikat. Kira, timing mengimbi pendekatan yang berbeda, itu sebenarnya efektif dengan kemimpinan ini. Jadi, dalam arti tertentu, pada suatu saat nanti, mungkin tidak terlalu lama lagi, Washington juga seharusnya mulai menyadari bahwa kalau mereka tidak ingin pihak lain saling menyeimbangkan atau membuat aliansi untuk menghadapi mereka, maka sebaiknya mereka mendukung munculnya tempat-tempat yang netral, yang tidak melakukan hal itu, sambil tetap menjaga keseimbangan. Jadi, sebenarnya itu memperkuat pandangan saya bahwa kita akan melihat munculnya kembali sikap netralitas di berbagai tempat, secara alami mulai dari sekarang. Kita seharusnya begitu. Menurut saya, itu sejalan kepentingan Amerika membuka kemungkinan itu seiring dengan perubahan tatanan global. Itu poin yang sangat bagus. Sebenarnya itu hal yang positif, dan saya senang bisa menutup dengan nada seperti itu, karena kebanyakan pembicaraan saya biasanya berakhir suram dan pesimis. Jadi saya senang kali ini tidak ke arah sana. George, kalau orang ingin mengikuti kamu dan pekerjaanmu, saya rasa mereka bisa ke Quincy Institute. Atau di mana sebaiknya mereka mencari kamu? Ya, situs utama Quincy Institute ada di quincyinstitute.org. Saya juga punya salah namanya GBB13 atau sesuatu seperti itu. Jadi buat yang ingin mengikuti saya di sana, silakan. Saya akan pastikan untuk mencarinya di Google dan menemukan akun resminya. Lalu juga menaruh halaman utama Quincy Institute di kotak deskripsi di bawah ini. Teman-teman, silakan ikuti George Beebe di sana. George, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Treat out the